kita, yang justru kita mengambil tata cara, aturan-aturan yang lain selain aturan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita setia, ya, selalu istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kelak kita di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaatnya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar minta syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang menjadi sunnahnya, sehingga tidak ada alasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan syafaatnya kepada kita yang sudah menunaikan sunnah-sunnah. Baik para jamaah yang berbahagia, belum terlalu lama ini ya kita dihentakkan, ya, dikagetkan, dikejutkan. Bahkan tidak hanya kita, untuk seluruh umat Islam yang ada di negara kita ini. Apa yang cukup mengagetkan kita dan mengejutkan kita adalah perilaku hina yang justru dilakukan oleh seorang pemangku pondok. Jadi perilaku hina yang dilakukan oleh seorang pemangku pondok yang ada di Indonesia ini. Ya tentunya pemangku pondok ya secara ilmu dia mumpuni, ya. Kualitas agamanya juga tinggi, ya. Tetapi lalu kemudian tiba-tiba melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh, yang orang mengatakan sekarang ini tindakan amoral, tindakan yang senantiasa bertentangan dengan norma-norma hukum, norma-norma agama, lebih lagi tindakan yang sangat bertentangan dengan syariat Islam. Apa tindakan itu? Beliau adalah melakukan hal-hal yang tidak baik, justru dilakukan dengan santriwatinya yang jumlahnya cukup apa Pak? Cukup luar biasa. Tidak hanya 1-2 orang santri, tetapi puluhan santri. Ada di antara mereka yang mohon maaf sampai melahirkan, ya. Ada di antara mereka yang sedang hamil dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh beliau yang terhormat, yang paham dan mengerti agama, pemangku pondok. Tidak lama kemudian kita juga dikejutkan dengan salah satu perilaku putra seorang kiai besar yang ada di Jawa Timur ini melakukan tindakan yang tidak senonoh juga. Kita gimana mas? Mboten napa-napa. Terus. Nek kakean isine gak itu ngaji kewan. Nek sampean lah bebas ini. Monggo sampean dahar. Nek kula sing dahar malah sampean nontok kula banyak mungkin. Monggo, enggak apa-apa. Ya kan? Lalu setelah mendengarkan berita itu timbul pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita, ya. Paling tidak pertanyaan itu munculnya begini. Lah iya, kok iso?
Ya kan begitu Pak ya. Lah iya kok iso ngono. Ya, kiai itu kan ilmune wis dukur, wis kiai wak gus pisan. Ya, wis paham dengan agama, sudah banyak umatnya. Dia pemimpin umat, ya, pengendali umat, tapi kok iso ya nglakoni barang sing ngono itu ya. Ini kan anggapan kita sementara. Kenapa kita punya anggapan yang demikian? Karena kita sudah salah di dalam memahaminya. Kita kan sering ya mengatakan, wong ini agamane wis apik. Ya. Ya kan begitu ya. Dia akan selamat daripada ujian Allah kan begitu ya. Jadi dipikir pangeran nguji nangane wong sing agamane gak tapek api-api. Pemahaman kita selama itu begitu. Sehingga di saat orang yang begitu kita banggakan, kita teladankan, kita contohkan, melakukan hal-hal yang tidak senonoh, kita mengatakan kok iso ya. Mestinya kan enggak ya. Memang bener, misalnya gak iso. Tapi nyatane iso kan gitu ya. Iya betul enggak Pak? Mestinya itu loh gak ngono, tapi nyatane hukum itu kan yang realita. Ya. Al-hukmu bidzawair, hukum itu yang nyata itu. Urusan yang jerone hati menungso, gak ono sing ero, sing penting sampean nok kene ngaji. Soal hati sampean gopo mule aku gak ero wis. Mosok wis dikai tes, dikai kopi, wis dikai apa ini? Jajan katene gopo mule kan ya isin lah. Kan begitu itu. Jadi ini rahasianya, kenapa panitia takmir ini nyugui dhisik gak kari itu. Ben sampean gak gopo mule gitu loh. Tapi nek sampean gopo mule ya jangan gitu. Kita mengatakan begitu. Kita mengira kalau mereka-mereka yang sudah berserban, yang sudah bersajadah, ya, yang sudah bertasbih besar-besar di kalung nompisan ini wis kebal hukum. Enggak itu. Justru mereka-mereka ini yang menjadi sasaran yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji itu. Sebanmu putih kan putih temen dah gitu loh. Jubahmu putih, putih temen dah hatimu gitu loh. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala itu. Aku khawatir nih, kopiahmu putih, jubahmu putih, tapi hatimu kayak istilahnya bilin ada area ini apa Pak? Jawabannya apa? Duren tan jerone duren gitu Pak. Tapi nyatanya jerone apa ini? Kan sekarang itu begitu. Ini namanya underestimate ya. Persangkaan kalau orang sudah begitu ini aman. Tidak. Menjadi sasaran Allah Subhanahu wa taala. Kurang hebatnya Nabi. Ya kan? Orang yang masuk. Orang yang umi. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa, surga. Dosanya senantiasa terampuni. Kena ujian apa mboten, Pak? Kenging ujian apa mboten Nabi ini? Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Sampean ngaji loh. Ketemu jajan. Nabi menyiarkan agama, ketemu watu. Betul enggak Pak? Ketemu watu itu. Enggak ketemu jajan seperti ini Pak itu ya. Tapi ketemu watu. Kita ngaji penuh dengan ujian, dengan pujian. Tapi Rasulullah SAW penuh dengan hinaan. Ya, justru yang besar. Rasulullah SAW mengatakan, Inna asaddal bala'il mat al-anbiya thumma syuhada thummal amsalu fal amthal. Sesungguhnya orang yang paling besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala al-anbiya, para nabi. Ya kan? Luar biasa. Kemudian siapa? Wasyuhada, para syuhada. Kemudian siapa lagi? Fal amthalu thummal amthalu.
kemudian orang berikutnya, sampai dengan kita ini. Jadi ujian kita ini sungguh amat kecilnya dibandingkan dengan. Maksud saya begini, jangan kita merasa aman kalau kita ini sudah punya ilmu yang banyak. Jangan merasa kita ini sudah cukup dengan ibadah kita yang lalu satu ketika kita tidak akan mendapat ujian Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya orang itu, kali berdunia ibadahnya, kali berdunia ilmu agamanya. Kalau lisan ini sudah disentil oleh Allah Subhanahu wa taala, nyelonong, Pak. Nyelonong apa enggak? Nyelonong. Jadi nek wis ilat lambe itu selentik mbek pangeran tik, gak usah akeh, tik nek. Masya Allah, dampaknya luar biasa. Coba, betul enggak kira-kira? Ya, lo gara-gara ngatur loudspeaker untuk masjid, untuk musola, kok lalu lisannya itu nyelentuk menarasikan suara adzan dengan suara gonggongnya anjing, itu kan nuntuk itu, Pak. Loh ini itu uang biasa loh, Pak. Uang biasa apa? Kan enggak itu. Mesti ini lah gak ngono, Pak, mesti ini. Tapi mau nyatani ngono ini. Kok iso gitu loh. Ngatur supaya tentram lingkungan masyarakat, penggunaan pengeras suara di masjid, di musola diatur. Kalau malam batasnya tidak menyembunyikan jam sekian. Kalau malam awal membunyikan jam sekian. Mestinya kan sudah selesai. Tidak usah menarasikan yang macam-macam. Tapi karena lisannya sudah diselentik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak karu-karuan, Pak, dampaknya. Saya tanya, Pak, pada jenengan. Aturan pengeras suara di masjid, di musola mulai kapan, Pak? Wis suwe apa jentas? Pak, suwe itu. Zaman Orde Baru sudah diatur belum, Pak? Sudah. Tapi efek pada saat aturan dikeluarkan tidak seperti sekarang, Pak, itu, Pak. Iya, Pak, ya. Tidak seperti sekarang. Karena dulu diatur betul, murni. Karena apa? Karena ingin mengatur. Mestinya aturan itu begitu. Tapi di saat orang yang punya kompetensi untuk mengatur ini, memberikan narasi-narasi yang macam-macam, akhirnya umat ini berontak, gitu loh, Pak. Umat ini marah. Masa iya sih suara adzan iku padha karo gonggonge? Gonggongin apa? Ya kan? Ini kan logika yang dibolak-balik itu ya. Dibolak-balik. Dulu ada orang menarasikan suara adzan dengan suara kidungan. Ciling sampean, Pak. Ciling, Pak. Kok ilingan sih sampean nek perkara ngono niku? Loh iya, Pak. Ya. Orang itu kalau sudah yakin dengan kebenaran agamanya, sensitif, Pak, dengan masalah-masalah yang menyinggung agama itu ya. Jangan mengatakan orang yang sudah beragama tapi jegidek di saat agama itu disentil itu. Tidak benar itu. Iya kan? Coba kalau misalnya, ya kan, di dekat rumah sampean ada 5 anjing, terus gonggong kabeh 5 anjing ini, terganggu ndak sampean itu? Kan begitu. Lah ini supaya menjadi satu pemahaman bagi kita. Kalau misalnya nok Geraha Kuncharo ono masjid siji musole 5, sobo adzan kabeh, apa gak terganggu wong Geraha Kuncharo ngono lho, Pak.
analukina itu, karpe itu. Ini kan terbalik. Saya tanya Pak, adzan itu urusan ibadah apa bukan Pak? Adzan ini lho Pak, urusan ibadah apa mboten? Ibadah Pak. Jenggonge asu ini ibadah apa mboten? Non? Lah kok dipadakno. Makanya saya katakan logika ini terbalik ini, terbalik. Tidak tahu kenapa kau punya logika yang demikian itu. Ya. Masya Allah. Disamakan. Nek dulu pas saya ngomong suara adzan ini sama dengan suara kidungan. Ya pantes saya ngomong gak ngerti agama kok. Nah, tapi saiki ndak. Sama saya ngomong Pak. Wis gak usah nyebut jeneng. Engko sanggakno pencemaran. Nama baik. Ini yang ngomong itu Raisuddin itu ya. Rais itu pimpinan, ad-din itu Masya Allah. Hebat. Kenapa? Sudah disentil ulama lisan. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia supaya tidak tersentil lisan ini hati-hati ya. Basahi lisan kita ini setiap hari dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Kalimat-kalimat yang baik dengan kalimat-kalimat yang bernilai zikir kepada Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu dan selanjutnya. Ini kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir yang senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membasahi lisan kita dan melunakkan hati kita gitu loh. Jadi sampean duwe kepingin duwe hati halus ya. Hati halus niki hati sing gampang dikandani. Gampang dituturi, gampang menerima nasihat, siap menerima kritik. Itu hati yang halus. Ya. Tapi kalau hati yang kasar bagaikan batu, katanya orang seperti pentung cengkali lawang. Napa niki jenenge? Cengkal wangel kanan-kananan itu tutur-tuturan angel. Sing jeling berzikir ini. Ya. Sampai keibatan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah bihamdi subhanallahil azim ini hampir menyamai pahalanya bagi orang-orang yang bisa menunaikan sholat di Masjidil Haram dan di Masjidil Aqsa. Luar biasa, Pak. Coba. Hampir menyamai. Dan ini mari kita gunakan zikir kepada Allah. Lisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, Pak. Jadi luar biasa sekarang ini. Karena disentil oleh Allah, kita aja oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang. Keimanan yang selama ini sudah kita rajut dengan baik. Keimanan yang selama ini sudah kita tata dengan baik. Lalu tiba-tiba kita mendengarkan isu yang serentak semacam itu. Itu menghinakan itu. Menyakitkan bagi kita umat Islam. Tapi aku ya gak harus sampean gergeten apa ya gak ero. Saya dengan sampean kan sama-sama Islamnya Pak ya. Tapi menyikapinya podo pun enggak kan sama ya. Enggak, oh itu biasa, ini biasa. Tapi ada satu yang kenceng ini gimana Raisuddin ngomong begitu itu ya. Nah, kira-kira sih ngomong itu jamaah Masjid As-Sabirin gak apa-apa, itu dampaknya paling lingkungan. Tapi Raisuddin ini ya, ini bagaimana nih? Adzan itu ibadah. Saking ibadahnya adzan itu bagi orang yang mendengarkan disunahkan tidak menirukan Pak. Disuruh menirukan itu. Kan disuruh menirukan itu. Ya,
menirukan adzan. Makanya kalau mendengar adzan kita disuruh menirukan. Ada nilai padanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh amat jauh ya kalau ini dianalogkan dengan suara itu. Nek suara adzan dianggap ganggu, ya padha ae sampe nek terganggu ambek suara anjing itu. Oleh sebab itu mari kita hati sayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, nyetil hati seseorang, nyetil lisan kepada orang, tidak peduli pandang bulu siapapun terkena. Orang biasa terkena. Orang yang berilmu terkena. Orang yang paham dengan agama terkena. Jamaah biasa kena, imam kena, kiai kena, ustadz kena, wakus kena itu. Sejauh mana kita menyikapi dan menerima dengan ujian itu. Coba sampean baca di dalam Al-Quran, surat 29 ya. Surat 29 ya, Al-Ankabut ayat 1 dengan ayat 2. Itu jelas itu Allah mengatakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu sudah mengira kalau kamu sudah merasa beriman, sholat jamaahmu genap 5 waktu, sholat rawatibmu genap, posomu genap, zakatmu genap, ya kan, sodakomu genap, infakmu genap, kamu termasuk orang yang baik, lalu kamu mengatakan wahum la yuftanun, wah saya sudah kebekal hukum, tidak mungkin saya diuji yang macam-macam, karena saya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu anggapan kita nih. Tapi kata Allah kan enggak. Walaqad fatanal ladzina min qablihim. Sungguh aku menguji orang-orang seperti kamu dulu itu. Orang yang punya pemikiran seperti kamu dulu itu. Untuk apa Allah menguji demikian ini? Fala ya'laman ladzina shadaku wala ya'lamannal kadzibin. Allah itu ingin tahu. Ya kan? Sampai di mana kualitas keimanan seseorang itu. Ya ku mau ditarani kopiah putih, kelamin putih, celana putih-putih hatimu. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah ingin tahu. Kuan ngomong-ngomong agama, ngajak-ngajak orang untuk beribadah, ngajak-ngajak orang beramal. Tapi njeketek, ngerti njeketek, Pak? Napa njeketek? Iyalah, tiba ngono tok. Hati. Jadi Allah ingin mengetahui, Pak, kebenaran iman yang kamu lakukan itu loh. Ketulusan, keikhlasan ibadah yang kamu lakukan itu. Keikhlasan di dalam kita beramal ini. Benar apa tidak? Maka perlu diberi ujian itu. Tinggal setelah mendapatkan ujian termasuk orang yang sukses atau termasuk orang yang tidak sukses. Semuanya sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dan ujian Allah Subhanahu wa taala terkait dalam urusan pengabdian kepada Allah itu bisa ujian itu melalui keimanan tauhid. Bisa ujian itu melalui ibadah, bisa ujian itu melalui akhlak, sosial dan lain sebagainya ini. Karena itu kita jaga iman kita ini. Iman kita. Kita sudah berulang kali bertakbir, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bahkan itu kalimat yang menjadi pujian kita setiap saat, setiap waktu. Tapi perilaku kita nyatanya tidak membesarkan Allah. Orang kalau sudah Allahu Akbar, sudah punya konsekuensi bahwa di muka bumi ini yang besar Allah. Semua kecil. Ketundukan kita itu kepada yang besar, bukan ketundukan kita kepada yang kecil. Pengabdian kita kepada yang besar, bukan kepada yang kecil. Permohonan kita kepada yang besar, bukan kepada yang
kecil. Percaya kita dengan segala sesuatu itu kepada yang besar. Tidak perlu dicampur percaya dengan yang lain. Kan ini. Ini loh konsep yang demikian ini yang ditakutkan oleh Abu Jahal di saat ditawari Rasulullah untuk bersyahadat. Sehingga dia tidak mau. Kenapa Abu Jahal disuruh bersyahadat kepada Rasulullah SAW tidak mau? Karena Abu Jahal tahu, nek aku syahadat kok konsekuensinya ini lho Pak. Aku gak iso menuhankan nenek moyang mana. Makanya tidak mau itu. Ya, takut. Tapi aneh sekarang itu. Banyak orang yang sudah bersyahadat berulang kali, dia tidak mau melaksanakan konsekuensinya seperti yang disyahadatkan. Ya kan? Allah Maha Besar. Patut kita menyembah hanya Allah. La ma'budun illallah. Tidak ada yang punya hak disembah kecuali hanya Allah. Allah yang menjadikan kita manusia, Allah yang mencukupi kebutuhan kita manusia, Allah lah yang memberikan rezeki kepada manusia. La razzaqun illallah. Tidak ada yang di muka bumi yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Ini keyakinan kita Pak, konsekuensi sampai syahadat. Semua keselamatan, semua ketidakselamatan di muka bumi ini ada di tangan Allah. Tapi kita menggantungkan keselamatan kita ini dengan makhluk Allah. Apa buktinya? Adanya ritual kendi. Ya kan? Ngerti Pak, ritual kendi? Mengikuti enggak Pak sampean? Wis gak diterusno Pak sampean gak mengikuti. Ritual kendi. Ritual kendi, tahu ritual kendi Pak? Jadi kendi gede diisi banyu. Banyunya dari mana? Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Ya, dilakukanlah ritual itu agar supaya pembangunan ini lancar, pembangunan ini selamat. Aku takon nanggone sampean. Kalau ada keyakinan demikian ini, kira-kira akidah itu cedera enggak Pak? Cedera enggak Pak? Masya Allah. Cedera Pak. Ya. Saya tadi malam pengajiannya di salah satu desa candi di Balongdowo ya rutin. Maghrib. Saya di jalan itu hampir terlambat pengajian ya karena ulah masyarakat yang ada di sekitar itu di saat merayakan dan meramaikan nyadran di salah satu sungai di situ. Ngerti nyadran sampean Pak? Nggak ada para hasil itu ada nyadran. Tapi beliaunya tidak ikut Pak. Saya juga tidak ikut. Mudah-mudahan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Nyadran. Maghrib adzan iki lho Pak. Prauyu padha berlabuh leren ke wabeh. Nang ngono ku wae ana salone joget gak ana sing kelambenan. Ya. Tak umintip nggal situk ini alhamdulillah gak ana sing jamaah gerah kuncara, Pak. Syukur gak ana gremah. Kuwatir kok aku cocok minggu ini pengajian terus sore ini nok kene wong-wong. Tapi ndak ada. Tidak ada. Ya Allah. Enten napa niki, Pak? Niki lho, Pak. Nyadran. Oh, nyadran niku napa? Padahal kula nggih ngerti maksud nyadran, tapi takon ini. Nyadran niku ngenten. Niku jane kali pemerintah pun mboten angsal lho, Pak. Tapi kirangan masyarakat. Rasen atiku, sapa ngaran pemerintah gak ngongkon, malah ngekei contoh aku. Contohnya apa? Lah kendi niku. Iya kan? Ini kan dua hal tapi substansinya kan sama. Sama-sama apa? Menyandingkan Allah dengan yang lainnya. Ya. Menyandingkan Allah dengan yang lainnya. Gitu loh. Menyamakan Allah dengan yang lainnya. Kita sudah bertauhid. Kata yang memberikan keselamatan itu hanya Allah.
Yang beri madarat ya Allah. La nafi'un wala dhurrun ilallah. Tapi kenapa Allah itu kamu sandingkan dengan kendi itu? Kenapa Allah itu kamu sandingkan dengan bancaanmu di sungai itu? Gitu loh maksud saya itu. Loh kira-kira itu cedera ndak tauhid itu loh. Pak. Masya Allah. Sampai mau dalam Al-Quran. Surat 2 Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Itu jelas Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu butu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bi minas thamarati rizqan lakum. Apa lanjutnya, Pak? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Masya Allah. Wahai manusia, beribadalah kamu kepada Allah. Ya. Seperti orang-orang sebelum kamu juga beribadah kepada-Nya. Untuk apa la'allakum tattaqun? Diterjemahkan oleh Allah. Siapa Allah yang dikehendaki itu? Alladzi ja'ala lakumus sam'ah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa. Allah itu zat yang menjadikan bumi sebagai hamparan kita. Ja'ala lakumus sam'ah. Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Wassama'a bina'a. Allah juga yang mengangkat tinggi-tinggi langit sebagai atapnya. Wa anzala minas sama'i ma'a. Allah yang menurunkan hujan dari langit itu. Kemudian Allah juga yang menurunkan hujan dari langit ke bumi, akhirnya tanaman-tanaman bisa tumbuh dan berbuah. Sehingga semuanya itu menjadi rezeki. Itu keyakinan kita, Pak. Yang memberikan rezeki siapa, Pak? Selamat itu termasuk rezeki nama mboten? Rezeki, Pak. Kalau itu yang menjadi keyakinanmu, kata Al-Quran, kata Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Makanya jangan kamu sandingkan Allah dengan yang lainnya. Jangan kamu mencari Tuhan lagi selain Allah. Sedangkan kamu tahu. Saya tanya Pak, orang yang ikut pesta kendi itu tahu enggak Pak? Kan? Ya kan? Loh. Ini kualitas. Dan ini sudah luar biasa. Bagaimana Allah akan menurunkan keberkahannya kalau model umatnya itu masih seperti ini. Oleh sebab itu para jamaah yang berbahagia, kita harus selalu menjaga akidah kita. Jangan sampai rusak. Ada yang lolos dari ujian akidah, diuji masalah ibadah. Ya kan? Mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lulus sampai kate mati, gak berubah belas ibadahnya. Sintiarani takbir ya tangani tetap bleder. Mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai lulus sampai katanya berangkat nanti Pak. Gak ada perubahan. Karena apa? Karena tidak ada tarbiyah di dalamnya. Tidak ada pembinaan, pendidikan dia. Ada itu Pak pengajiannya rame. Rame apa nih? Rame segone, rame jajane apa rame materi ini kritik saya sebagai umat Islam ya. Saya tidak benci itu karena saudara-saudara semuanya harus kita jaga. Makanya hati-hati. Lolos ujian akidah, lolos ujian ibadah, akhlaknya, sosialnya tidak ada. Allahu Akbar nyatanya masih membesarkan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat damai ya
natanya hibai fitnahe nangane koncone dhewe luar biasa. Ya kan? Kita ini kan dituntut Pak ya, menjadi orang yang soleh ritualnya, ibadahnya soleh. Tapi juga dituntut soleh sosialnya, dampak. Masalah-masalah sosial ekspresi hasil daripada tauhid dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketikanya bisa ditarik benang yang merah, di saat seseorang akidahnya sudah bagus, pasti melahirkan ibadah yang bagus. Di saat ibadahnya sudah bagus, pasti melahirkan sosial yang bagus. Tetapi kalau ada orang yang beribadah, sosialnya masih tidak baik, masih dipertanyakan. Sampai di mana kesempurnaan sholatnya. Dan ini perlu tarbiyah, pengajian, dan sebagainya setiap saat dan setiap harinya. Tidak cukup. Kalau ada perilaku-perilaku yang demikian ini adalah satu gambaran melesatnya dan melemahnya keimanan umat ini. Sudah seberapa iman kita ini lemah. Kenapa bisa lemah yang demikian ini? Para ulama mencoba memberikan beberapa hal yang menjadi penyebab lemahnya iman kita. Apa kata ulama? Yang pertama, iman seseorang ini bisa lemah dikarenakan kurangnya keikhlasan di dalam beribadah. Itulah Pak. Kurangnya apa Pak? Keikhlasan di dalam ibadah. Ya. Ikhlas iku gak diomongno, tapi dipraktekno. Makanya ojo sering ngomong ikhlas. Aku lo ikhlas, berarti gak ikhlas. Oh niku gak ikhlas, kurang tentu. Ya kan? Nggak usah diucapkan, tapi dilaksanakan. Ikhlas itu apa? Ikhlas adalah sesuatu keadaan yang sama yang dimiliki oleh seseorang dalam kondisi apapun juga. Dalam kondisi apapun juga. Sama. Ngaji. Sing teko akeh, alhamdulillah. Sing teko titik, alhamdulillah. Sebab ono ngaji ku, nek sing teko titik gak sampai semangat aku ngaji nok kono. Apa? Mek titik sing gak ikhlas. Ikhlasnya di saat banyak jamaahnya, kalau sedikit tidak. Khusyuk sholat kita di saat disaksikan orang banyak. Tapi di saat sendirian apa? Makanya kenapa sih kita disuruh jamaah? Supaya kita terlatih gitu loh. Ya, terlatih apa? Supaya biasa juga menjadi orang yang ikhlas di dalam melaksanakan sholat. Meskipun sholatnya agak lama. Tapi nyatanya yang gerundel loh jamaah itu. Terawih ini loh Pak, poso sebentar lagi. Ini dititeni kok mbek jamaah itu, jadwal-jadwal ini. Sopo jadwalan? Oh iki tanggal 8 April, Pak iki suwe iki. Wis gak usah terawih nok kuno kesuwen. Ya kan? Oh, tanggal 10 iki Pak iki enak iku cepet iku. Sirate apa? 3 kul seneng. Jadi di saat keadaan yang begitu ikhlas, di saat ini tidak. Tidak begitu. Imam Khusairi mengatakan ikhlas itu keadaan yang sama yang dimiliki oleh seseorang, baik banyak orang, sedikit orang, banyak menyaksikan, tidak ada yang menyaksikan, dipuji orang, tidak dipuji orang, bahkan dicerca orang, tetap. Itu namanya ikhlas. Dipuji orang tidak menjadi kepala besar, dicerca orang tidak menjadi minder dan kecil hati. Itu orang yang ikhlas. Dan kita tahu bahwa ikhlas adalah salah satu di antara 3 syarat diterima, diridhoi tidaknya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati Pak ini. Ya. Jadi ikhlas nih lho Pak, termasuk salah satu syarat diterima tidaknya ibadah kita oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Setunggal nopo Pak? Setunggal nopo Pak? Ibadah itu harus didasari dengan keimanan, keyakinan. Yang kedua, ibadah itu harus didasari dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Begitu loh Pak. Yang ketiga, ibadah itu harus didasari dengan keikhlasan. Apa keikhlasan itu? Semata-mata mengharap ridho Allah. Niku Pak, pure. Harus ada tiga ini. Jangan hanya satu, jangan hanya dua, tapi ketiga-tiganya menjadi bagian daripada yang lainnya. Iman dasarnya mengikuti sunnah aturan yang ada, yang ketiga semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menuju ibadah yang ikhlas ini, Imam Qusairi mensyaratkan di awal ibadah kita harus diyakini kebenaran daripada niatnya. Jadi ikhlas itu muarah daripada niat yang benar Pak. Ya, ini hati-hati itu. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabatnya, kebaikan seseorang tidak akan berdampak kebaikan di sisi Allah. Dengar Pak. Jadi contoh ini misalnya awake dhewe iki salat diarani gak ono artine di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertanya namanya sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah termasuk engkau?" Qalu bala, ya, termasuk saya. Tetapi saya kan sudah diampuni Allah. Lalu sahabat bertanya lagi, "Kalau engkau Rasulullah sudah diampuni Allah, lalu bagaimana kita-kita ini?" Rasulullah mengatakan, luruskan niatmu. Luruskan niatmu. Loh Pak, luruskan niatmu. Nek sampean ngekei wong-wong itu karena Allah, ndak usah nunggu waktu, gitu loh Pak. Nek sampean kepingin bagi-bagi sembako, saiki wayahe. Saiki Pak wayahe. Karena apa? Kape poso. Minyak minyak apa Pak? Langka apa gak ono? Apa larang ngono ae? Saiki wayahe, ayo. Lah apa sampean kate bagi-bagi ngenteni 2023 ngenteni apa? Ono apa itu lho? Ya saiki lho kok gak butuh, saiki yang butuh. Oh enggak Pak, itu kan momennya saja. Momen itu kamu cari-cari. Ayo jalan. Awak misalnya kate metu teko masjid ini, wene sing bagi-bagi sembako, mosok sampean gak gelem. Nah, alhamdulillah, minyak 47 rek. Iki oleh tropikal pisan. Tropikal lah itu namanya. Harganya berapa? Gak usah menunggu kata. Itu ikhlas Pak. Lah nek menunggu nanti itu ada tendensi-tendensi. Ya oleh sebab itu tidak heran kalau kita mengatakan sering keikhlasan kita kepada Allah kita campur dengan riak-riak yang lain. Dan ini menjadi penghambat di antara diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat ini luar biasa. Ibnu Abbas pada saat menafsirkan ayat tentang masalah kurban ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj 22 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala tima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Bapak Ibu tahu, kambing yang panjenengan kurbankan, unta yang panjenengan kurbankan, sapi yang panjenengan kurbankan, itu kata Allah Subhanahu wa taala, daging dan darahnya tidak dibutuhkan oleh Allah. Tapi apa yang dibutuhkan oleh Allah? Yang dibutuhkan oleh Allah adalah ketakwaan. Ini ditafsiri oleh Ibnu Abbas, ketakwaanmu adalah kelurusan niatmu. Jadi niat ini apa Pak? Punya porsi yang besar di dalam rangka ibadah untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan keliru masang niat. Kalau kita niat berkorban di sini,
Sudah dengan ikhlas kita pasrahkan kepada panitia. Gak usah dikte panitia. Sebab kadang-kadang ono kurban leren dikte panitia. Aku kurban kene lho, Ustaz. Tapi syaratnya sampean beleno kene ya. Oh ndak Bu, ini mau dibagus. Oh nek ngoten nggih mboten sios kula lahi lang. Ini orang masih melihat daging dan darahnya, Allah tidak itu. Sudah Ustaz, saya kurban di sini ya, kambing. Ya ndak sebesar yang lainnya, Ustaz, kecil. Cuma saya pesan ya. Pesannya apa Bu? Nanti saya minta temolnya 3. Temol 3. Dia ngomong di kambingnya cilik, temolnya lak 4. Terus dicukuk telu. Karena apa Pak? Karena apa nih Pak? Lu kan boleh yang berkorban itu menikmat. Boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan melebihi porsi yang dibenarkan oleh syariat. Itu nek panitia cerdas pun bentuk saya kurban teng mriki kula beliaken mantu ngenten sampean beto dhewe. Sampean bledok tur kabeh dijaluk oleh apa sampean niku? Oleh teleke ta. Ini jangan membiasakan. Ini umat ini. Ibnu Abbas mengatakan ketulusan ikhlas itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu bermuara kepada keikhlasan, keikhlasan bermuara diterima tidaknya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan dicacatkan, jangan dicacati ibadah kita kepada Allah dengan riya, dengan sumpah, dengan ujub. Sampai enggak nih ini. Sampun suruk napa dereng, Pak? Nun kebacut nek ngene iki. Mudah-mudahan ndak kebacut nggih. Jadi ini satu yang penyebab lemahnya iman seseorang karena kurangnya keikhlasan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini bisa dimulai dari kelurusan niat kita. Mudah-mudahan niat kita dengan tulus, dengan ikhlas, ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmi ini karena dorongan keikhlasan, ketulusan hati kita. Dengan ini mudah-mudahan Allah menerima dan meridhoi segala amal perbuatan kita. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang oleh Allah, umur yang bermanfaat, bisa memanfaatkan Ramadan yang akan datang. Keluar Ramadan, benar-benar dosa kita diampuni oleh Allah. Jangan sampai keluar Ramadan, dosa-dosa kita tidak terampuni oleh Allah karena kita lengah dalam mengisi Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.